Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku semua, rekan seperjuangan di komunitas belajar sekolah kita Koas Konco Saklawase TK Flamboyan Tirto Kota Pekalongan. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka saya mau mensosialisasikan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang saya ikuti, yaitu diseminasi PKG PJOK. Sebelumnya marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar, bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai sosialisasi rencana tindak lanjut ini, kami persilahkan kepada Ibu Ijah Septiani selaku Kepala TK Flamboyan Tirto untuk memberikan sambutannya. Kepada yang terhormat Ibu Ijah Septiani SPD AUD, kami persilahkan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan saya Bu Ani, Kepala TK Flamboyan. Saya mau mengucapkan yang pertama selamat kepada Bu Maudatul Hasanah, rekan kita yang telah mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan kita tersendiri karena sekolahan kita berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga melalui Bu Ido ini mampu memotivasi rekan-rekan guru semua yang lainnya. Harapan kami mudah-mudahan di lain waktu apabila ada kegiatan semacam ini ataupun sejenisnya, kita bisa berkesempatan untuk mengikutinya lagi, sehingga mampu meningkatkan mutu kualitas pendidikan di TK Flamboyan tercinta ini. Untuk teman-teman semua, tetap semangat, selalu kreatif, dan terima kasih untuk Wido, selalu semangat Wido ya. Ya, terima kasih. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ijah Septiani yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya teman-teman masih semangat? Masih. Ya, meskipun sudah siang ya teman-teman ya. Ya. Saat ini atau pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan rencana tindak lanjut dari program yang saya ikuti diseminasi PKG PJOK, yaitu tentang Sport Education Model atau SEM untuk kompetisi estafet bola di lembaga kita, yaitu PAUD TK dan KB Flamboyan Kota Pekalongan. Untuk latar belakangnya, Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minat anak. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti sebagai pemain, pelatih, manajer, wasit, dan juga sebagai penonton. Bahkan bisa lebih luas lagi, bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Melalui metode SEM diharapkan siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar otentik kepada siswa. Nah, SEM ini adalah sebuah metode pembelajaran PJOK di mana seluruh peserta didik akan terlibat di dalam kegiatan tersebut,
mereka dapat memilih peran sesuai dengan minat dan juga karakter masing-masing anak. Rencana dari SEM ini akan dilaksanakan yaitu kompetisi estafet bola untuk kelompok A1 dan A2. Dan untuk kelompok B-nya, mereka akan berperan sebagai panitia penyelenggara pertandingan dan tentunya dengan pendampingan guru. Karena kan untuk SEM ini kalau di jenjang yang lebih tinggi itu mungkin sangat sesuai karena mereka kan usianya sudah besar, sudah bisa mereka mempunyai perencanaan, ide, dan yang pastinya mereka sudah melihat pengalaman-pengalaman di turnamen-turnamen atau kompetisi yang mereka saksikan. Namun karena kita di jenjang usia dini, yang pasti kegiatan ini butuh pendampingan yang optimal dari seluruh rekan-rekan semua. Oke. Selanjutnya, tujuan dari program ini yaitu yang pertama, memberikan edukasi kepada peserta didik baik sebagai pemain atau yang lainnya. Untuk sebagai pemain dalam arti yang lengkap, membantu berkembang menjadi anak yang lebih kompetitif, berpengetahuan dalam berliterasi, dan mereka antusias sebagai pelaku permainan dalam olahraga. Untuk tujuan yang keduanya, yang pasti menanamkan nilai-nilai karakter positif, seperti karakter sportif, kompetitif, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan juga mentaati aturan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang selanjutnya, untuk mengembangkan keterampilan dan juga kebugaran siswa. Selain itu juga untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Yang terakhir, penerapan konsep belajar aktif di mana murid terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Kalau biasanya mungkin guru sebagai instruktur, sebagai komando, anak-anak mengerjakannya hanya atas perintah guru, namun dalam metode SEM ini, model SEM ini, mereka terlibat aktif baik dari awal perencanaan, pelaksanaan, dan juga sampai akhir dalam kegiatan refleksi dan evaluasi. Selanjutnya untuk capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian dan tujuan yang diharapkan yaitu yang pertama, tentang pemahaman aturan permainan estafet bola. Yang kedua, sebagai sikap sportivitas dan juga kerjasama. Dan yang terakhir yaitu disiplin dan juga tanggung jawab. Sedangkan untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita mensosialisasikan ke masing-masing kelas tentang kompetisi yang akan dilaksanakan. Ya, karena kebetulan kita berempat, kita juga memegang masing-masing satu kelas. Dengan hal seperti ini sudah saya sosialisasikan. Selanjutnya rekan-rekan semua nanti ketika waktunya tiba yang akan mensosialisasikan di kelas masing-masing. Nah, dari hasil sosialisasi itu mereka akan menentukan atau memilih pembagian peran sesuai dengan minat dan karakter anaknya. Setelah pemilihan peran, kita akan menyiapkan latihan untuk berkompetisi. Dan selain itu, penyelenggaraan kompetisi estafet bola yang menanamkan pentingnya komunikasi dan kerjasama tim dengan menekankan sportivitas atau berkompetisi. Jadi di sini kita titik beratkan ke sportivitas kerjasama, ya, karakter positif, pembentukan karakter positif. Untuk tentang juara itu bonus, ya. Dan yang terakhir langkah-langkahnya yaitu untuk merefleksi dan juga mengevaluasi. Sedangkan untuk peran, di awal sudah saya singgung, untuk kelompok B, siswa kelompok B karena di sini kelompok B itu adalah usia yang paling besar, ya, yaitu usia 5 sampai 6 tahun, mereka akan berperan menjadi panitia.
Misalnya sebagai ketua panitia, sebagai MC-nya, wasit, terus pemimpin puncak perayaan, keamanan, atau mungkin tim medis, ya, dan sebagainya. Itu semua perannya kita berikan kepada kelompok B. Sedangkan untuk kelompok A1 dan kelompok A2 adalah sebagai peserta dalam kompetisi ini. Sedangkan untuk kelompok bermain, mereka akan kita berikan peran sebagai supporter. Selanjutnya yaitu tentang lini masa atau waktunya. Ya, dengan melihat kalender pendidikan sekolah kita, maka saya akan mengambil lini masanya Bu Ir, di akhir semester 1. Ya, ketika semua tema sudah kita selesaikan, tinggal waktu pengayaan dan mungkin kita masih dalam repot-repotnya ya waktu untuk mempersiapkan laporan perkembangan anak. Nah, di minggu ini kita akan mengadakan SEM tersebut. Untuk sosialisasinya yaitu akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 2 Desember. Ya, di sini kalau sosialisasi kan mungkin cukup 1 hari. Ya, kenapa saya mengambil 2 hari? Dari hasil sosialisasi tersebut kan bisa langsung dengan ke persiapan. Karena di sini anak usia dini semua butuh pendampingan dari guru masing-masing terhadap peran yang mereka dapatkan. Selanjutnya, karena ini kompetisi, ya, jadi ada juga waktu untuk pendaftaran. Di sini disediakan waktu pendaftarannya yaitu tanggal 3 Desember. Sedangkan untuk tanggal 4-nya kita checking akhir persiapan untuk kompetisi besok pagi. Dan untuk pelaksanaannya yaitu 5 sampai 7 Desember. Nah, di sini kami sediakan 3 hari. Karena di usia dini itu biasanya semua anak ingin mencoba. Jadi makanya ini kompetisinya mungkin pakai tahap. Yang pertama itu mungkin 1 kelas dulu untuk kelompok A1, ya. Ibaratnya kalau dalam kompetisi itu babak penyisihan, ya. Untuk yang hari keduanya itu untuk kelompok A2-nya mereka melakukan banyak babak penyisihan, dan di tanggal 7 Desembernya itu ibaratnya final. Nah, jadi antara sang juara dari kelompok A1 dari kelompok A2. Nah, di sini finalnya di tanggal 7 Desember. Ya. Untuk selanjutnya tentang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, karena kegiatan SEM ini kita adakan di akhir semester 1, jadi pembelajaran ini masuk ke pembelajaran kokurikuler. Ya. Terus untuk peserta didik yang terlibat yaitu seluruh peserta didik baik TK maupun KB Flamboyan Tirto. Karena memang tujuan dari SEM ini memang untuk melibatkan seluruh peserta didik dengan peran yang diberikan masing-masing. Sedangkan untuk pelaksananya yaitu akhir semester 1 tanggal 5 sampai 7 Desember 2024. Sedangkan untuk mapel yang berkolaborasi, karena di sini di jenjang usia dini tidak ada mapel, semuanya menjadi satu kesatuan utuh. Kita mengembangkan 6 aspek perkembangan dari fisik motorik, bahasa, dan lain-lain. Maka sebagai aspek lokomotifnya yaitu bidang fisik motorik. Ditunjang dengan aspek lainnya yang meliputi nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan juga seni. Jadi di sini semuanya melibatkan. Dari segi seni mungkin. Nah, dari segi seni mungkin kan kita mempersiapkan karena ini sebuah kompetisi, semuanya dilibatkan, mungkin guru mendampingi anak-anak supporter membuat tulisan-tulisan penyemangat yang nantinya mungkin mereka warnai seperti itu. Mungkin juga mendampingi mereka menggunakan alat benda-benda daur ulang atau mungkin barang-barang bekas untuk menambah semangat dengan musik-musiknya biar terdengar lebih enak kan menggunakan diatur. Nah, ramogonya itu kan bisa memasukkan di bidang seni. Oke, selanjutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas. Oke,
Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Kita memanfaatkan aset yang ada di sekolahan kita. Yang pertama yang pasti aset manusianya. Jadi dari ibu kepala sekolah kita, seluruh guru dan juga seluruh peserta didik. Untuk aset fisiknya yang kita manfaatkan yaitu ruang kelas dan juga peralatan permainan atau peralatan kompetisi. Sedangkan untuk aset lingkungan, karena sekolah kita memang tidak memiliki halaman, maka kita memanfaatkan aset lingkungan yaitu halaman Kelurahan Tirto. Sedangkan aset finansialnya kita menggunakan dana BOP dan juga sumbangan wali murid setiap bulannya. Untuk teknologi yang digunakan, untuk teknologinya yaitu kita menggunakan speaker aktif, sound, HP untuk perekaman kegiatan, dan juga sosialisasi menggunakan akun media sosial yang dimiliki oleh sekolah maupun yang dimiliki oleh masing-masing guru. Dan juga yang pasti WA grup kelas karena kita anak usia dini pasti melibatkan orang tua. Selanjutnya yaitu untuk rencana evaluasi. Ya, evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir setiap tahapan. Ya, ketika perencanaan, setelah selesai kita evaluasi. Kita menyiapkan anak buat apa, kita evaluasi, seperti itu. Jadi evaluasinya dilakukan setiap akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Kalau di sini khususnya dalam pengembangan kegiatan fisik motorik. Beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain, yaitu yang pertama yang pasti tujuan dari pembelajarannya. Kita akan meninjau tercapaian tujuan pembelajaran SEM tersebut sampai di mana ketercapaiannya. Yang kedua, kita akan melaksanakan umpan balik dari seluruh siswa tentang pengalaman dan pembelajaran SEM-nya sudah dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang pasti kalau anak-anak usia dini itu butuh dengan kalimat pemantik dari guru. Ya, kita akan merefleksi, mendapatkan umpan balik dengan memberikan kalimat pemantik, pertanyaan pemantik. Selanjutnya untuk refleksi guru. Refleksi guru akan merefleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan juga tentang pengelolaan SEM yang dilaksanakan. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja tim. Kita akan meninjau bagaimana mereka berkolaborasi dan juga kinerja tim dalam keseluruhan dalam SEM. Sekarang untuk kemungkinan, tantangan, dan juga solusi. Karena setiap kegiatan pasti akan ada tantangannya, namun dari tantangan tersebut kita juga harus sudah menyediakan solusi dari tantangan tersebut. Untuk tantangannya yaitu tentang pengelolaan waktu. Karena di akhir semester itu biasanya kegiatan sangat padat, ya, sedangkan waktunya terbatas, pasti akan mempengaruhi kegiatan yang akan kita laksanakan. Meskipun kita sudah membuat perencanaan. Selanjutnya faktor alam atau cuaca. Nah, karena kegiatan ini kan kegiatan outdoor. Sedangkan di bulan Desember itu kadang cuaca tidak menentu, kadang hujan. Nah, karena kan kegiatan outdoor pasti mempengaruhi. Jika cuaca itu hujan atau apa, akan sangat mempengaruhi kegiatan. Selanjutnya tentang motivasi peserta. Nah, apalagi ini anak usia dini. Kita akan meningkatkan motivasi dan pengaturan emosi. Anak usia dini kan emosinya itu sangat labil. Ya, peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami gesekan atau singgungan dengan teman. Nah, itu pasti anak usia dini. Ya. Sedangkan untuk solusinya, solusi yang pertama tentang pengelolaan waktu yaitu kita akan menjadwalkan seefisien mungkin sehingga rencana SEM ini dapat terlaksana dengan baik. Terus untuk faktor cuaca kita akan menyiapkan solusinya karena tadi kegiatan outdoor dan alhamdulillah aset lingkungannya juga kita memiliki aula kelurahan. Jadi kita akan mencari solusi dengan menyiapkan alternatif ruang aula kelurahan. Dan yang terakhir tentang motivasi peserta,
kita akan mengambil solusi dengan menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi dalam penyelesaian masalah dengan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas atau sekolah kita. Ya. Sampai di sini. Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada yang akan ditanyakan? Menurut Bu Irna bagaimana Bu Ir? Cukup. Menurut Bu Ani? Menurut saya itu sepertinya bisa kita laksanakan ke anak-anak kita ya. Jadi hal itu juga pastinya nanti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Oke, semoga ya Bu ya. Kita sudah membuat perencanaan, semoga bisa terlaksana. Kalau menurut Bu Lia bagaimana? Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Tapi juga bisa itu Bisa dilibatkan semua ya, karena sesuai dengan perannya masing-masing ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam dari saya. Marilah kita untuk menuntun dan menyiapkan generasi sehat yang berakhlak mulia sejak dini. Kita bersama-sama bergandengan tangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari lembaga kita tercinta, TK dan KB Flamboyan Tirta. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita dapat melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam koas, konco sak lawase. Terima kasih semuanya.